Ya oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita perhatikan gambar ini ya. Ini ada lambung ya, dada ulu hati. Ketika lambung di sini asamnya melewati batas, otomatis dia asamnya akan naik. Ya, teman-teman bisa bayangkan jika kulit teman-teman terkena air aki akan berakibat bagaimana. Ya, dan ini tidak berdiri sendiri ya. Coba kita perhatikan. Sebelum ada organ di sini, tentunya ada rangka dulu. Nah, ini ada rangka ya. Rangka lurus. Jadi organ ada di sekeliling sini ya. Ada lambung, ada ulu hati ya, ada usus-usus di sini. Ketika teman-teman sering duduk bungkuk ya, coba perhatikan. Kalau teman-teman duduknya bungkuk, otomatis ini ketekan lambungnya. Lambungnya kepenek ya, ketekan otomatis asamnya naik. Perhatikan ini baju saya rapi. Salah satu rangka yang melintir atau lari contoh. Ini rapi ya. Ketika seperti saya seperti ini, ketarik sini. Nah, ini baju saya mengkerut. Ini tandanya ketariknya luar biasa. Jika lambung ada di sini terus teman-teman sering bungkuk seperti ini ya, ini ketekan. Karena ini tertekan, asam lambungnya naik. Oke teman-teman, perhatikan. Kayak ini lambung ya teman-teman. Cek. Nah, seandainya ini botol asam lambung di sini, kalau ketekan otomatis airnya asamnya naik ya, naik dia. Nah, sama juga lambung. Ketika lambung ini teman-teman sering bungkuk ya, atau duduk bersilang bungkuk, maka ini akan ketekan. Asam lambungnya akan naik. Nah, kalau sudah naik ya, melukai lambung, obat apapun tidak bisa menyembuhkan. Ya. Jadi asamnya di sini ya, ini ada asam lambung. Jadi ketika ini ketekan, asamnya naik ya, seperti air botol ini ketika ketekan, otomatis airnya naik melebihi batas yang seharusnya tidak terkena asam lambung. Jika ini terjadi, selamanya teman-teman berobat manapun ya, udah mantangin makanan apapun, tidak akan pernah selesai kalau jalur penyebabnya ini tidak terselesaikan. Jadi permasalahannya ini ada di rangka ini. Ketika rangka ini bungkuk, otomatis seluruh organ di sini dia akan ketekan teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika ini luka, harusnya lukanya itu diboboi dulu, atau cara bahasa Indonesia itu ditambal dulu. Selama yang luka tidak ditambal dulu, maka tidak akan selesai penyakit asam lambung ya. Sampai di ulu hati sakit ya, sampai kerongkongan panas, dada panas, sampai mengalami GERD ya, sakit lambung kronis ya. Solusinya bagaimana Bang? Ya, jadi solusinya untuk asam lambung ini, jadi teman-teman harus tegap dulu. Apakah tegap langsung? Tidak bisa. Kalau tegap setidaknya tidak mengurangi, sakitnya sudah mulai berkurang. Dan ketika tegap, makanya harus diberikan yang namanya bobok atau untuk menambal. Ya, jadi seperti itu ya pemahamannya ya teman-teman. Ketika lambung Anda teman-teman sering bungkuk, otomatis asamnya naik, ketekan, lambungnya ketekan, asamnya naik, maka dia akan melukai seluruh yang terkena asam itu ya. Bayangkan teman-teman tangannya kena air aki kayak apa. Nah, makanya itu harus diobati dulu. Bagaimana cara pengobatannya? Sebelum diobati harus lifestyle-nya diperbaiki ya, kebiasaannya diperbaiki agar tulangnya lurus, lambungnya nggak ketekan. Baru nanti diboboi. Bobotnya paling ampuh itu cacing ya teman-teman. Jadi cacing diciptakan Allah itu untuk menambal luka-luka yang ada di lambung. Ya, selama lukanya tidak ditambal,
ya selamanya tidak akan selesai. Nah, bayangkan ada lantai basah. Ibarat lantai basah itu penyakit. Ya, lantainya sudah dilap, basah lagi, sudah dilap, basah lagi. Padahal penyebabnya itu gentengnya yang bocor. Ya, kalau gentengnya yang bocor tidak diperbaiki, Anda selamanya akan mengelap lantai yang basah. Tidak akan pernah selesai. Ya. Makanya butuh proses panjang untuk memperbaiki lambung GERD ya. Lambung yang sudah tertekan ya, kepenek ya, ketekan, kepenek, kepluntir, jadi akan sangat bermasalah. Ya, bagi teman-teman yang pengen sembuh, langsung saja teman-teman cari cacing ya, cari cacing, dicuci sampai dalamnya nggak boleh dibuang. Itu adalah penawar racun, bahkan untuk kekebalan tubuh dan segala macam penyakit di area pencernaan dia akan memperbaiki ya. Jadi cacingnya itu dicuci dulu, habis dicuci langsung di blender ya. Seret, kasih madu 3 sendok. Ya. Cacingnya harus jangan yang beracun. Nah, ada teman-teman, ada cacing yang beracun. Cirinya bagaimana? Cirinya teman-teman bisa ambil cacing, terus kasihkan ke ayam. Kalau ayamnya mau, berarti cacing ini aman ya. Kalau tidak mau, berarti cacing ini ada racunnya. Ya. Dan itu saya anjurkan ya teman-teman, bagi Anda yang mengalami GERD ya, atau sakit lambung yang sudah kronis, berarti sudah ada luka di lambungnya, harus ditambal dulu. Bagi teman-teman yang nggak mau repot untuk cari cacing, bisa pakai ini ya. Nah, ini herbal cacing ini seluruhnya tidak dibuang ya, jadi dari dalam-dalamnya dimasukkan sini di dalam kapsul, garik kenal tok. Tapi saya anjurkan untuk cari dulu ya. Kalau teman-teman nggak mau cari, nggak mau repot, ini ketika nanti beli ini tidak serta-merta terus saya lepas gitu aja, enggak. Saya kasih tutorialnya untuk memperbaikan apa gunanya ini kalau ketekan tidak terselesaikan ya. Saya sarankan teman-teman harus cari cacing dulu ya, cacing dulu, nanti baru akan mulai terselesaikan yang lukanya itu. Tapi dengan syarat coba duduk apapun ditegapkan supaya ini lambungnya tidak tertekan. Kalau tertekan otomatis asamnya naik ya teman-teman. Bagi teman-teman nanti kita akan lanjut lagi ya pembahasan tentang asam lambung. Bagi teman-teman yang lagi nyimak, silahkan follow ya, biar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Solusi atasi GERD, asam lambung, sakit lambung, lambung kronis, lambung luka ya. Kita harus selesaikan penyebabnya.